Halo teman Axel, kembali lagi dengan aku Afrizal. Kali ini masih di dalam pembahasan kuis Axel TPB Matematika yang ke-16, di mana topik yang kita angkat adalah mengenai aplikasi atau penerapan persamaan diferensial. Di soal dijelaskan bahwa suatu balok dengan massa 100 gram digantung pada suatu pegas bertambah sebesar 5 cm. Konstanta peredam pegas tersebut adalah sebesar C, yakni 0,2. Asumsikan bahwasanya tidak ada pengaruh gaya luar pada pegas tersebut. Diketahui persamaan diferensial pegas adalah M U double aksen plus C U aksen plus K U sama dengan FT. Dengan FT merupakan pengaruh gaya luar, K merupakan konstanta pegas, dan C tentunya tadi konstanta peredam pegas. Terus kemudian M-nya ini adalah massa dari bebannya atau massa balok. Misalkan G adalah suatu gravitasi yang nilainya 9,8 meter second pangkat min 2, tentukan solusi atas persamaan diferensial tersebut. Nah, kita tahu karena di sini ada keterlibatan pegas, maka kita bisa menggunakan hukum Hooke untuk menentukan nilai dari konstanta pegasnya. Di mana menurut hukum Hooke, bahwasanya gaya itu sama dengan K kali delta X ya gitu, atau mungkin kalau misalkan pegas ini digantung dari sumbu Y, berarti K kali delta Y. Nah, kita bisa tuliskan seperti itu. Di mana F-nya ini adalah satu-satunya penyebab pegas meregang, yakni gaya berat dari balok. Berarti ini massa kali gravitasi sama dengan K dikalikan dengan delta Y. Kita tahu bahwasanya massa dari balok atau bebannya itu sebesar 0,1 kg, terus lantas gravitasinya itu adalah sebesar 9,8. Nah, nilainya sama dengan K dikalikan besar peregangan dari si pegas gitu ya. Besar peregangan dari si pegas berapa? 5 cm. 5 cm itu setara 0,05. Kalau kita ubah ke dalam satuan meter, lantas berarti kita akan temukan K itu sama dengan 0,1 dikalikan dengan 9,8 dibagi dengan 0,05. Ketemunya nilainya adalah 19,6 Newton per Newton per meter. Oke. Setelah itu berarti kita bisa katakan bahwasanya persamaan diferensial yang kita miliki dari kasus di atas dalam bentuk tadi sudah dituliskan M U double aksen, terus kemudian ditambah C U aksen ditambah dengan KU. Nah, seperti ini sama dengan gaya eksternal. Dikatakan bahwa di soal tidak ada pengaruh gaya eksternal pada pegas sehingga ini jadinya sama dengan 0. Berarti di sini kita akan berkutat atau kita akan mengamati persamaan diferensial yang homogen karena ruas di sebelah kanan bernilai 0. Oleh sebab itu kalau kita isi berarti masanya itu sebesar 0,1 U double aksen ditambah C-nya tadi 0,2 U aksen ditambah dengan K-nya. K-nya berarti sebesar 19,6 U sama dengan 0. Nah, saat kita menemui persamaan diferensial yang homogen, maka langkah yang perlu kita lakukan adalah mencari persamaan karakteristik atas persamaan diferensial tersebut. Berarti persamaan karakteristiknya kurang lebih 0,1 R kuadrat ditambah 0,2 R, terus kemudian ditambah dengan 19,6 kali 1 ya. Nah, gitu, sama dengan 0. Berarti kalau misalkan semua ruas pada kalimat ini atau semua suku pada kalimat ini kita kalikan dengan 10, maka kita akan peroleh persamaan yang bentuknya adalah R kuadrat ditambah dengan 2R seperti ini ditambah dengan 196, ini hasilnya sama dengan 0. Nah, untuk memudahkan penyelesaian atau pemfaktoran, kan berarti di sini kita akan mencari solusi dari R1 dan R2. Nah, gitu, R1 dan R2. Kita bisa menggunakan apa? Kita bisa menggunakan rumus ABC. R1, 2 itu bisa dicari dengan menggunakan minus B plus minus, nah seperti ini, minus B plus minus akar dari
B kuadrat minus 4A kali C, terus kemudian dibagi dengan 2A. Nah, gitu. Atau berarti sama dengan minus B minus 2, ya gini, plus minus akar dari 4 dikurangi 4 kali 196. Ya, gitu ya. Terus kemudian dibagi dengan 2A. Atau dibagi dengan 2A, hanya kan nilainya 1. Nah, kayak gini. Oke, kita akan coba mengurangi nilai dari 4 dikurangi dengan 4 kali 196. Ternyata nilainya adalah sebesar 780. Berarti ini sama dengan minus 2. Minus 2 dibagi 2, kita bisa tulis minus 1 gitu aja ya. Minus 1 plus minus setengah akar dari minus 780. Nah, kita bisa hitung juga sebenarnya akar dari 780 itu sekitar berapa? Ternyata nilainya sekitar 27,9. Oh, berarti kita bisa katakan R1,2 itu sama dengan minus 1 plus minus setengah gini dikalikan 27,9, terus kemudian kita bisa tuliskan di sini I-nya. Nah, terus kenapa kalau kita harus menuliskan bentuknya kayak gini? Karena kita akan mengidentifikasi A dan B. Ternyata diketahui bahwasanya A-nya minus 1, B-nya adalah sebesar setengah kali 27,9. Nilai itu sekitar 13,96. Ya, gitu ya. 13,96 I. Nah, berarti nilai yang kita katakan A itu yang ini, terus kemudian nilai yang kita katakan B itu yang 13,96. Dikatakan bahwa jika akar solusi dari persamaan karakteristik itu berbentuk nilai imajiner yang melibatkan I, maka solusi atas persamaan diferensial tersebut bisa dituliskan sebagai U. Nah, U di sini ke dalam fungsi T ya. U sebagai fungsi T itu sama dengan E pangkat AX. Berarti E pangkat minus T, terus kemudian buka kurung, C1 sin dari BX. B-nya ternyata 13,96. Berarti C1 sin 13,96 T ditambah dengan C2 cos dari 13,96 T. Nah, jadi inilah jawaban untuk kuis Axel TPB Matematika yang ke-16. Jadi dalam upaya mencari solusi atas persamaan diferensial, kita bisa menggunakan tahapan-tahapan yang sudah ada, mulai dari mencari ungkapan persamaan karakteristik hingga menemukan solusinya. Nah, jadi seperti itu pembahasan kuis Axel TPB kali ini. Aku Afrizal pamit dan sampai jumpa di pembahasan kuis berikutnya. Terima kasih.